Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrasina Kesatina. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dakwah pada generasi Z. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan generasi Z? Generasi Z atau Gen Z disebut juga sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Nah, generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, perkembangan zaman sekarang ini sudah berkaitan erat dengan teknologi. Semua serba teknologi. Nah, tapi kita sebagai umat muslim yang beriman, kita tidak boleh lupa akan kewajiban kita, yaitu menyebarkan dakwah. Nah, walaupun hanya satu ayat. Apalagi di era globalisasi yang serba kecukupan ini, banyak strategi, media, metode yang digunakan untuk menyebarkan dakwah. Nah, hadirnya media-media seperti YouTube, Instagram, lalu radio, ada majalah, itu untuk mempercepat penyebaran dakwah. Beda halnya dengan dakwah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada saat itu medianya terbatas, hanya berupa dakwah qauliyah bil lisan dan dakwah fi'liyah bil uswah. Dan media yang digunakan hanya berupa surat seperti itu. Teman-teman sekalian, apa sih metode dakwah itu? Metode dakwah adalah cara atau jalan yang dilakukan oleh pendakwah atau penceramah untuk menyampaikan isi pesan dakwah, pesan agama. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode itu sangat penting peranannya. Nah, karena suatu pesan walaupun baik, tapi metode yang digunakannya tidak benar, maka pesan itu pasti atau kemungkinan ditolak oleh penerima pesan atau mad'u. Nah, maka dari itu, jika dakwah dilakukan dengan metode yang salah dan merujuk pada kekerasan, pemaksaan, dari nilai-nilai yang jauh dari kemanusiaan, maka kemuliaannya tidak berarti dan lama-kelamaan berimbas pada generasi muda atau generasi Z. Nah, karena mereka lahir, tumbuh, dan besar dalam dominasi budaya digital yang erat, bersinggungan dengan penyebaran pola konsumsi dan gaya hidup yang serba instan. Apalagi sampai dihadapkan dengan munculnya radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Nah, teman-teman sekalian, bahwa paham radikal dan aksi teroris saat ini digadang-gadang begitu dekat dengan generasi Z. Informasi yang terbatas dan banyaknya pelajar yang ingin mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya terkadang menghantarkan mereka pada pemahaman radikal. Maka dari itu perlu metode dakwah yang sesuai dengan generasi Z dan perkembangan zaman saat ini, seperti menciptakan konten-konten yang kreatif dan islami dan juga moderat, sehingga menjadikan referensi untuk menyebarkan dakwah dan memperjelas atau menjelaskan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan konten-kontennya tidak hanya berupa desain visual saja, tetapi dapat berupa teks, suara, dan video yang digambarkan melalui berbagai format, lalu disebarkan melalui media sosial dan dunia maya. Karena pada zaman sekarang, teknologi dan sosial media sangat berkaitan erat dengan generasi Z. Maka dari itu, metode dakwah dengan media sosial itu harus diperhatikan dengan lebih baik, karena metode ini dianggap cocok dan sesuai dengan generasi Z dan perkembangan zaman sekarang. Nah, maka dari itu pula, dengan adanya metode ini diharapkan menjadi peluang penyebaran untuk generasi Z dan sebagai penegasan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.